menurut saya kolonialisme itu adalah penguasaan suatu negara di mana sampai negara. Saudari Galen? Saudari Dewi? Penguasaan satu wilayah yang dimana mengeksplorasi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Oke, jawaban dari adik-adik sekalian sudah benar, yaitu kolonialisme di Indonesia itu merujuk pada periode ketika berbagai kekuatan Eropa, terutama Belanda, menjajah dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia mulai dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Penjajahan ini membawa dampak yang besar terhadap budaya, ekonomi, politik Indonesia, serta memunculkan perlawanan nasional yang akhirnya mengantarkan kemerdekaan pada tahun 1945. Sekarang kita akan masuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mengapa Indonesia tersebut mengalami kolonialisme. Ada yang tahu? Oke, Saudari Alia. Kalau menurut saya Indonesia itu termasuk di beberapa penjajah karena salah satu wilayah perdagangan yang perdagangan dunia itu ada ternyata di daerah salah satunya di Indonesia. Jadi perdagangan dari bangsa Eropa didatang melakukan perdagangan di mana tujuan utama awalnya berdagang malah menjadi militer lebih dan di mana Indonesia memiliki sumber daya yang lebih tinggi. Jadi faktor utamanya adalah Indonesia terletak di wilayah strategis ini. Oke, Saudari Ajeng. Menurut saya karena Indonesia itu kaya rempah-rempah, teknologi informasinya maju dan juga memang Indonesia ini kaya akan sumber daya alam lainnya. Malah menjadi militer lebih dan di mana Indonesia memiliki sumber daya yang lebih tinggi. Jadi faktor utamanya adalah Indonesia terletak di wilayah strategis ini. Oke, Saudari Ajeng. Menurut saya karena Indonesia itu kaya rempah-rempah, teknologi informasinya maju dan juga memang Indonesia ini kaya akan sumber daya alam lainnya. Enggak, suaramu itu akan ketemu juga. Ada yang lain? Cukup, Kak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kolonialisme di Indonesia yang pertama itu hasrat Eropa atas rempah-rempah, di mana pada abad ke-15 hingga ke-17 bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda mencari jalur perdagangan rempah-rempah ke Asia. Indonesia khususnya Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang diminati oleh Eropa. Yang kedua itu keuntungan ekonomi, di mana kolonialisme memberikan manfaat ekonomi kepada negara-negara penjajah. Mereka mengambil alih sumber daya alam Indonesia seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi mereka. Yang ketiga itu yaitu persaingan antara negara Eropa, di mana persaingan antara negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol dan Portugis itu mendorong mereka menjajah dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia guna memperluas pengaruh dan kekayaan mereka. Yang keempat itu kelemahan politik dan militer lokal. Kelemahan politik dan militer lokal di berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia membuat rentan terhadap penetrasi dan kolonisasi oleh kekuatan asing. Yang kelima itu yaitu teknologi militer dan transportasi, di mana keunggulan teknologi militer dan transportasi Eropa seperti kapal layar dan senjata api mempermudah mereka dalam menduduki wilayah-wilayah di Indonesia. Selanjutnya itu ada yang tahu dampak yang menyebabkan terjadinya kolonialisme di Indonesia. Yang pertama itu hasrat Eropa atas rempah-rempah, di mana pada abad ke-15 hingga ke-17 bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda mencari jalur perdagangan rempah-rempah ke Asia. Indonesia khususnya Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang diminati oleh Eropa. Yang kedua itu keuntungan ekonomi, di mana kolonialisme memberikan manfaat ekonomi kepada negara-negara penjajah. Mereka mengambil alih sumber daya alam Indonesia seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi
dan konteks sejarah lainnya. Oke, saya mempunyai pertanyaan yang akan kita bagikan dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang yang akan saya bagikan di dalam grup WA. Coba kelompok jelaskan bagaimana dampak kolonialisme terhadap budaya dan tradisi pribumi, serta bagaimana budaya lokal beradaptasi atau bertahan selama periode kolonial. Boleh ada soalnya ke WhatsApp. Oh, boleh. Bentar ya. Coba kelompok jelaskan bagaimana dampak kolonialisme terhadap budaya dan tradisi pribumi, serta bagaimana budaya lokal beradaptasi atau bertahan selama periode kolonial. Bisa minta, boleh. Jadi gini, gimana cara kita cari Baik, apakah diskusinya sudah dapat kita mulai? Sudah. Akan kita mulai dari kelompok tengah. Oh, tengah. di kelompok termau. Jadi dampak kepada tradisi lokal dari adanya kolonialisme itu sebenarnya dampaknya itu lebih ke sosial budaya, jadi di mana melemahnya tradisi lokal akibat pengaruh Eropa dan digantikan dengan tradisi pemerintahan Belanda. Seperti contoh penggunaan bahasa itu jadi menggunakan bahasa Belanda yang menjadi bahasa serapan. Lalu hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah dan penyebaran agama-agama Kristen, prosesnya semakin masif. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Dampak kolonialisme dalam bidang budaya yaitu imperialisme Barat Indonesia dalam bidang budaya yaitu tersebarnya agama Kristen dan Katolik, misalnya bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, masuknya seni musik keroncong dan serta adanya gaya arsitektur Indis atau Indise. Gitu Kak. Kolonialisme memberi banyak sekali pengaruh ke dampak budaya pada rakyat. Bangsa Barat yang datang ke wilayah jajahan menganggap kaum pribumi sebagai masyarakat kelas 3 yang derajatnya lebih rendah dibanding kaum timur asing yang disebut masyarakat kelas 2, sedangkan bangsa Barat sebagai masyarakat kelas 1. Akibatnya, pribumi merasa lebih rendah dan cenderung mengagungkan bangsa Barat dan budayanya serta orang asing yang datang ke tanah mereka. Kemudian untuk budaya lokal itu bertahan itu dengan ya arsitektur, bangunan-bangunan itu masih menggunakan tradisi lokal itu yang masih bisa bertahan gitu. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 telah menjawab pertanyaan. Baik, demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa kolonialisme di Indonesia adalah periode kelam dalam sejarah negara ini, dimulai dari kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Belanda adalah kolonial utama yang menjajah Indonesia
pelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengajar pengetahuan. Demikian.